Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok R4 beranggotakan Michael Vidya Kenzi akan mempresentasikan tugas besar Oil and Gas Logistik dengan judul Optimasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara menggunakan metode genetik algoritma studi kasus TBBM Pelumpang. Selanjutnya, pada bagian pertama pendahuluan terdapat latar belakang di mana bahan bakar minyak atau BBM yaitu berasal dari unit penghilangan minyak yang bertugas untuk mengolah minyak mentah atau crude oil menjadi produk BBM. PT Pertamina sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan BBM dalam memasarkan secara luas dan merata, dan keterlambatan dalam pendistribusian BBM akan menimbulkan kesulitan baik di pihak konsumen maupun pihak SPBU. Selanjutnya, pada akhirnya banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam perumusan strategi distribusi BBM seperti jenis BBM yang kini lebih beragam, jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM, dan kapan BBM bisa dikirimkan. Selanjutnya, rumusan masalah pada tugas besar kali ini terdapat dua. Yang pertama, bagaimana pendistribusian BBM dari TBM Pelumpang ke SPBU wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, dan yang kedua, bagaimana optimasi rute pendistribusian BBM dari TBM Pelumpang ke SPBU wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara menggunakan metode genetik algorithm. Next. Oke, selanjutnya untuk mengidentifikasi masalah, di sini menggunakan diagram fishbone ataupun dikenal juga dengan diagram sebab akibat, yang mana digunakan untuk mengetahui masalah dan sumber-sumber variasi yang berpengaruh terhadap titik kunci. Di sini poin utamanya itu yaitu untuk mencari optimasi rute distribusi BBM di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Di sini ada 4 yang dilihat dari segi metode. Ini ada masalah kedatangan BBM dari TBBM ke SPBU. Jika dilihat dari segi manusianya, ini ada permasalahan kondisi kesehatan supir dan jumlah permintaan BBM di setiap SPBU selalu meningkat. Dari segi lingkungannya ini dilihat dari kondisi cuaca dan infrastruktur, dan peralatannya ini keterbatasan jumlah truk tangki. Selanjutnya, untuk studi literatur bagian pertama ini masalah Versen method, yang mana merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui jarak antar dua titik dengan memperhitungkan bahwa bumi bukanlah sebuah bidang datar, namun adalah sebuah bidang yang memiliki kelengkungan. Formula Versen ini menghitung jarak antara dua titik dengan berdasarkan panjang garis lurus antara dua titik pada garis bujur dan lingkar. Berikut rumusannya. Nah, selanjutnya ini ada Capacitive Vehicle Routing Problem ataupun CVRP yang merupakan salah satu varian dari model VRP. CVRP ini adalah permasalahan penentuan rute yang bertujuan untuk meminimasi jarak dan biaya transportasi dengan karakteristik utama yaitu pembatasan kapasitas kendaraan. Selanjutnya ini Genetic Algorithm ataupun GA. GA ini merupakan pencarian dalam ilmu komputasi untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. GA ini terinspirasi dari teori evolusi biologis yang mempresentasikan prinsip alam. Oke, selanjutnya bagian metodologi dimulai dari peninjauan sistem dan studi literatur, lalu memasuki identifikasi masalah, lalu melakukan pengumpulan data, inisialisasi dan penggambaran representasi solusi, di mana representasi solusi akan berupa urutan susunan dan rute-rute dari tiap perjalanan moda transportasi yang digunakan untuk pendistribusian BBM, lalu mempersiapkan program genetik algoritma, lalu kita melakukan setting parameter yaitu berupa iterasi, jumlah populasi, ukuran populasi, lalu crossover rate dan mutation rate. Lalu ada variabel I merupakan nilai dari iterasi. Lalu kita melakukan generasi kromosom secara acak dengan mereplikasikan sebanyak 20 kali, lalu melakukan perhitungan fitness sebagai fungsi objektif untuk setiap kromosom, di mana fungsi objektif ini berupa total jarak dari keseluruhan rute yang telah dihasilkan, lalu melakukan pemilihan parents, lalu I tambah dengan I+1, lalu melakukan perhitungan fitness sebagai fungsi objektif untuk setiap kromosom, lalu melakukan validasi kromosom kembali, lalu kita melakukan looping sebanyak tadi iterasi yang telah ditentukan dari awal. Setelah itu kita akan menyimpan hasil fitness terbaik untuk setiap skenario yang telah dijalankan, lalu melakukan validasi kembali apakah fitness terbaik dari seluruh kromosom. Apabila iya, kita akan melakukan uji sensitivitas dan menarik kesimpulan dan saran. Oke, next. Lalu ada pengumpulan data.
Data yang digunakan pada penelitian untuk memenuhi tugas besar logistik minyak dan gas yaitu data dari paper serta referensi artikel lainnya. Adapun data yang didapatkan yaitu berupa total permintaan BBM untuk setiap lokasi SPBU dan TBBM penumpang. Adapun truk yang digunakan untuk mendistribusikan BBM pada permasalahan ini yaitu truk tangki berukuran 32 kiloliter dengan 4 kompartemen. Adapun data dari setiap lokasi TBBM dan SPBU dan permintaan dapat dilihat pada tabel pada slide. Okay, next. Lalu ada visualisasi atau hasil pemetaan lokasi SPBU serta TBBM. Oke, next. Lalu ini hasil perhitungan jarak setelah menggunakan metode Haversen untuk menghitung jarak antara TBBM ke SPBU serta SPBU antar SPBU menggunakan dalam bentuk matriks jarak. Untuk contoh perhitungan dapat dilihat pada bagian 2 pada slide selanjutnya. Oke, next. Selanjutnya contoh perhitungan jarak antara TBM penumpang dan SPBU 1 menggunakan metode Haversen dapat dilihat dari perhitungan didapat jarak yaitu lebih kurang 8,5 km. Selanjutnya merupakan parameter setting di mana fungsi objektif value merupakan hasil berupa total jarak tempuh kendaraan dari hasil menjalankan program. Di mana di sini menggunakan iterasi sebanyak 1000 dengan population size sebanyak 12, 11 jumlah SPBU ditambah 1 TBBM. Di mana pada tugas besar ini kami menggunakan 4 skenario, di mana skenario pertama dengan crossover rate 0,6 dan mutation rate 0,1. Dan untuk skenario 2 dan sampai dengan skenario 4 dapat dilihat pada layar. Selanjutnya analisis konvergensi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui perubahan dari hasil tiap iterasi pada program. Dapat dilihat pada skenario 1, setelah iterasi ke-50 tidak dapat perubahan secara signifikan, maka hasil tersebut dapat dikatakan optimal. Sementara pada skenario kedua dapat dilihat pada iterasi ke-20 tidak terjadi perubahan yang signifikan lagi, maka hasilnya sudah optimal. Selanjutnya. Maka selanjutnya untuk skenario 3 ini setelah literasi ke-150 tidak terdapat lagi perubahan terhadap secara signifikan, maka hasil dapat dikatakan telah optimal. Untuk skenario keempat ini, pada skenario ini setelah literasi ke-10 tidak terdapat lagi perubahan terhadap hasilnya, maka skenario tersebut dapat dikatakan optimal. Nah, untuk hasil dan analisis selanjutnya, ini hasil menjalankan program. Skenario pertama ini terdapat dengan total jarak tempuhnya itu 159,5 km, yang mana di sini terdapat 7 rute. Di sini ada rute 0, 3, 4, dan 0. 0 ini mengisyaratkan itu untuk mengatakan titik awalnya itu TBBM penumpang. 3 ini SPBU 3 dan 4 itu untuk SPBU 4. Yang mana dari TBBM penumpang ke SPBU 4 ke SPBU 3 ke SPBU 4 dan kembali lagi ke TBBM penumpang. Dan selanjutnya untuk skenario ketiga selanjutnya dan skenario ketiga dan keempat ini sama seperti skenario pertama. Next. Selanjutnya kesimpulan, didapatkan solusi terbaik dari keempat skenario yang diuji untuk penentuan rute perjalanan kendaraan, yaitu skenario 4 dengan 7 rute dan total jarak tempuh kendaraan yaitu sebanyak 159,5 km. Dapat dilihat visualisasi rute pada slide. Contohnya pada rute kendaraan pertama yaitu dari TBBM penumpang ke SPBU 7, lalu lanjut ke SPBU 9, lanjut ke SPBU 6, dan balik lagi ke TBBM penumpang. Untuk visualisasi rute pada kendaraan selanjutnya dapat dilihat pada slide. Oke, next. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.